Shalom bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Baik, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan buat kami mengerti, memahami, dan melakukan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit saat ini, tapi kita masih diberi kesempatan untuk mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa berjumpa dalam tatap mata secara langsung, tapi ada firman Tuhan saya bagikan melalui media sosial dan melalui cara-cara yang lain yang saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, 7 dan 8. 1 Samuel pasal 30 ayat 6, 7 dan 8. Saya akan membacakan bagi kita ayat 6, 7 dan 8. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman dimanapun kita berada, renungan kita hari ini saya beri tema, judul dan topik yang ayatnya yang ke-6, yaitu terjepit. Satu kata, yaitu terjepit. Apakah kita mengalami satu kondisi atau keadaan, situasi yang seperti firman Tuhan ini katakan, terjepit? Ya. Tentunya kita semua pernah mengalami tanpa terkecuali saya. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya. Dari peristiwa atau kisah yang disampaikan oleh Samuel, yaitu tentang Daud. Bagaimana Daud dalam kondisi yang sedang terjepit. Ya. Kalau kita pelajari teks yang kita baca ini, maka kita akan menemukan latar belakang kondisi yang sedang dihadapi oleh Daud, sehingga dia dalam keadaan terjepit. Bahkan kalau di terjemahan lain itu diterjemahkan dalam keadaan yang berbahaya, antara hidup dan mati, seolah-olah begitu. Nah, apa yang sebenarnya melatar belakangi peristiwa ini, kondisi seperti ini? Ya, Daud waktu itu hendak membantu orang Filistin. Dia bersama dengan tentaranya, dengan teman-temannya mau membantu orang Filistin berperang. Tetapi justru dia ditolak. Kenapa? Karena takutnya nanti Daud ini mengkhianati orang-orang Filistin, sehingga dia disuruh pulang kembali, yaitu ke daerah yang telah diberikan oleh orang Filistin, yaitu di Siklag. Nah, tetapi ketika dia kembali, apa yang terjadi? Dia melihat keadaan tempat dia tinggal, yaitu Siklag, telah dibakar habis dan orang-orangnya ditawan, dibawa oleh orang-orang Amalek. Nah, oleh karena itu kondisi yang seperti ini membuat rakyat atau orang-orang yang mengikut Daud itu merasakan satu keadaan, kondisi yang dikatakan di sini mereka sampai menangis dengan kondisi yang terjadi ini. Tetapi yang uniknya dalam Daud maupun orang-orang yang mengikutnya sama-sama kehilangan, sama-sama susah. Tetapi rakyat itu, orang-orang pengikut Daud justru menyalahkan Daud. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa rakyatnya mau melempari dia dengan batu. Ini kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sulit yang sedang dihadapi oleh Daud. Secara fisik mungkin Daud dan anak buahnya juga kelelahan sebenarnya habis perjalanan. Tapi secara psikologi dia juga merasa kehilangan harta bendanya, bahkan keluarganya sekarang pun berada ditawan. Tapi justru dalam kondisi seperti ini dia masih saja dipersalahkan oleh orang-orangnya
atau pengikutnya atau rakyatnya. Tidak mudah Bapak Ibu ya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kondisi yang dialami oleh Daud seperti yang kita baca dalam teks ini. Nah, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana respon Daud ketika kondisi yang sulit yang tengah dihadapi, tekanan, intimidasi yang dihadapi oleh dia, bahkan mungkin hidupnya diambang kematian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Luar biasa sekali ya, dalam kondisi yang sulit seperti ini, tapi justru Daud menguatkan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya katakan found strength, menaruh atau meletakkan fondasi, membangun satu fondasi yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan Allahnya. Ini menjadi unik dan sangat luar biasa. Kondisi yang sulit membuat Daud justru menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tetapi percayalah seperti firman Tuhan ini, dalam segala situasi kondisi kita harus juga meletakkan kekuatan, kepercayaan kita, iman kita, hati kita kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi kalau kita meletakkan atau menaruh, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Maka saya membagikan setidaknya ada 3 hal penting yang coba kita renungkan bersama ketika kita meletakkan hati kita, meletakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, setidaknya akan ada damai sejahtera, ketenangan hati, ketenangan batin yang kita miliki. Daud ketika dalam kondisi sulit seperti ini, dia meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, menguatkan keyakinannya kepada Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang dia miliki. Mungkin orang-orang sekitarnya menyalahkan dia dan dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia memiliki ketenangan sehingga keputusan yang dia ambil itu tepat seperti firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maka di ayat 7 dan 8 dilanjutkan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terkadang nih dalam keadaan situasi yang sulit, yang sukar, dalam keadaan yang kita tertekan, terintimidasi, kita emosional atau emosi kita mudah terpancing, ya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu jarang tepat. Jangan memutuskan, jangan mengambil langkah keputusan di saat-saat yang emosi, saat-saat sedang marah. Itu sering kita dengar ya. Memang benar, ketika dalam keadaan seperti ini kita mengambil keputusan, cenderung kita banyak salahnya. Nah, tetapi ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dalam situasi seperti ini, maka Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian kepada kita sehingga kita bisa menentukan langkah mana yang harus kita ambil, jalan bagaimana yang harus kita tempuh. Nah, mari kita belajar dari Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat apa yang akan terjadi ketika kita menyerahkan atau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhannya, ayat 8. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Apa yang dikatakan Tuhan? Dan ia, maksudnya Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua yang kita mau pelajari ketika kita menyerahkan, menaruh kepercayaan kita, menguatkan hati kita kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya kepada kita. Tuhan menyediakan petunjuk, Tuhan menyediakan satu tuntunan bagi kita ketika kita bertanya kepadanya, ketika kita berserah kepadanya, ketika kita menaruh kepercayaan kita kepadanya, meletakkan hati kita kepadanya. Tuhan memberikan petunjuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Daud pun mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, dan dia mengejar gerombolan itu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, ingatlah ketika dalam kondisi yang sulit, tekanan, pergumulan yang kita hadapi, mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan akan menunjukkan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Itu
Itu yang kedua. Yang ketiga, yang saya mau bagikan bagi kita saat ini, ketika kita menyerahkan hati kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan di saat terjepit, di saat kita dalam kondisi sulit, maka Tuhan dengan caranya akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Daud tidak tahu kemana orang Amalek ini membawa pergi keluarganya, menawan orang-orangnya. Tetapi Tuhan memberi petunjuk dan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daud. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang budak. Kalau kita baca ayat selanjutnya, maka dari budak itulah Tuhan menunjukkan kemana mereka harus pergi. Sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh Daud sebelumnya, oleh orang-orang yang mengikut dia. Tetapi Tuhan memberikan mukjizatnya kepada Daud. Melalui budak ini, Tuhan memberikan petunjuk. Sehingga ketemulah kerumpulan itu dan mereka dibebaskan dengan luar biasa sekali. Silahkan baca jemaat yang dikasih oleh Tuhan dalam bagian selanjutnya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menyediakan mukjizat. Tuhan menyediakan pertolongan. Tuhan akan melakukan dengan caranya Tuhan. Terkadang kita berpikir maunya sih dengan cara kita. Secepat mungkin Tuhan, harusnya begini, harusnya seperti ini. Ketika persoalan datang, harusnya segera selesai, harusnya begini, beri solusi, beri jalan keluar, dan sebagainya. Maunya serba cepat, serba instan. Hari ini ada persoalan, hari ini selesai, dan Tuhan menolong. Maunya kita seperti itu. Tapi mari kita belajar dari Daud yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan memberi tunjuk, dan dengan caranya Tuhan menyelesaikan persoalan. Ikuti cara Tuhan, jangan cara kita. Ikuti apa yang dimau Tuhan, bukan apa yang dimau kita. Maka kita akan belajar terus bertumbuh dari persoalan tantangan yang kita hadapi. Semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan, semakin menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa sih Tuhan izinkan persoalan pergumulan itu kita hadapi, kita harus dilewati? Ya, yang pertama, biasanya melalui persoalan dan tantangan yang terjadi, kita menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang dengan persoalan tantangan pergumulan kita baru sadar. Kenapa? Karena kita degil sebenarnya. Kita ini orang yang tegar tengkuk, manusia yang sulit diatur. Tetapi persoalan itu diberikan supaya kita sadar bahwa kita manusia terbatas, kita lemah, kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, kenapa persoalan itu, tantangan itu terjadi dalam hidup kita? Saya melihatnya bahwa itu proses buat kita bertumbuh dengan Tuhan. Proses di mana kita akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui persoalan tantangan itu terkadang Tuhan izinkan membuat kita bergantung kepada Tuhan atau tidak. Membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Dia yang di atas segalanya atau tidak. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan segala situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, mari kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa dalam keadaan terjepit sekalipun, Daud tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan mukjizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya kepada Daud dengan caranya Allah sendiri. Oleh karena itu, apapun menjadi pergumulan tantangan Anda, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah tantangan pergumulan saat ini yang kami hadapi, Allah senantiasa menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Firman Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami. Hari ini kami belajar dari Daud. Sekalipun dalam keadaan terjepit, ia tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus berserah juga kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami